Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersyukur karena berkat dan anugerahnya begitu besar. Dan kalau mau dihitung-hitung sih, ada banyak yang Tuhan sudah beri. Ada banyak yang sudah Tuhan tolong. Maka kita percaya bahwa ke depan pun harusnya kita tidak ragu dan khawatir lagi pada pertolongannya yang tidak pernah ada habis-habisnya. Mari bersama-sama kita awali hari yang indah ini dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 393, Kidung Jemaat 393, bait pertama dan yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami adalah orang-orang yang dipelihara. Keluarga kami disertai, pekerjaan kami direstui. Dan biarlah Tuhan, kami hari ini juga mau meminta pertolongan Tuhan melalui firman-Mu untuk menjadi pedoman hidup kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 37 ayat 1 sampai 9. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9, Keluaran 37 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Lalu dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut itu dapat dirangkul. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas dari 4 tempaan. Dibuatnya itu pada kedua ujung atas pendamaian itu. 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya masing-masing menghadap kepada masing-masing, kepada penutup pendamaian dan menghadap muka kerub-kerub itu. Bapak Ibu, kalau di kerajaan itu ada yang namanya, kalau dalam bahasa Inggris itu throne, atau dalam bahasa Indonesia tahta. Tahta itu kalau di dalam sebuah kerajaan pasti tempatnya di tengah.
Kemudian tempatnya agak menjulang tinggi, baik itu di kastil-kastil Eropa, baik itu di kerajaan-kerajaan Timur Tengah, baik itu di kerajaan-kerajaan Asia Timur, Tiongkok, Korea, Jepang, bahkan sampai kerajaan di Indonesia. Tahta itu selalu di tengah dan di atas. Kenapa? Supaya kita tahu siapa yang berkuasa. Jadi posisinya lebih tinggi dari yang lain dan di tengah-tengah. Jadi selalu menjadi center, selalu jadi karakter utama. Nah, dalam hidup kita juga, tahta itu yang ada di hati kita siapa? Apakah pekerjaan kita? Apakah keluarga kita? Apakah pelayanan kita? Atau yang seharusnya adalah Tuhan kita? Nah, Bapak Saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita membaca tentang bagaimana tabut perjanjian dibuat. Jadi tabut perjanjian itu isinya adalah 2 loh batu yang dikasih Tuhan, tongkatnya Musa, dan juga mana. Nah, di dalam tabut itu, kenapa benda-benda itu penting? Itu sebagai bentuk penyertaan Allah. Hukum Tuhan beri untuk menjaga umat. Kemudian mana Tuhan beri sebagai penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada umat, mujizatnya. Dan tongkat yang berbunga punya Harun adalah upaya Tuhan menyelamatkan agar mereka keluar dari Mesir. Nah, itu untuk penanda. Nah, itu dijaga karena itu adalah bentuk kehadiran Tuhan, maka ditaruh di sebuah tabut, sebuah peti besar yang terbuat dari emas, ada kerubnya di atasnya, dan ada detail-detail lainnya. Dan keberadaan tabut itu sebagai tanda kehadiran Allah. Tabut ini nanti akan dibawa dari kemah ke kemah, bahkan sampai nanti mereka menyeberang menuju tanah perjanjian. Tabut perjanjian ini bahkan tidak boleh menyentuh tanah langsung. Tidak boleh menyentuh air, tidak boleh menyentuh tanah. Saking suci dan sebagai simbol kehadiran Allah. Jadi penting sekali. Detailnya diperhatikan sama Musa, Tuhan, dan juga para pembuat peralatan tadi. Nah, Bapak Saudara, kalau tabut perjanjian aja sepenting itu tabutnya loh. Baru tabut, baru benda-benda yang Tuhan pakai. Apalagi Tuhan yang harusnya ada di hati kita, di tabut hati kita. Tabut perjanjian hati kita ada siapa? Seringkali kita isi itu dengan hal-hal lain. Bukan cuma soal pekerjaan, keluarga, atau pelayanan. Kita juga isi itu dengan sifat-sifat kita, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, nafsu, iri hati, kebencian. Itu semua kita taruh di hati kita. Sehingga kita geser tabut perjanjian Allah yang ada di dalamnya itu kita geser. Otomatis kalau kita geser berarti yang akan selalu kita lakukan adalah yang jelek-jelek itu. Yang selalu kita utamakan adalah yang tidak penting itu. Kenapa? Karena yang paling utama adalah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, mari sama-sama hari ini kita mau kembalikan lagi nih porsinya di hati kita. Jadi kalau hari ini ada tantangan terus kita khawatir, ingat, kalau saya khawatir berarti saya geser Tuhan nih di hati saya. Atau misalnya ketika lagi berinteraksi, berelasi, kita lagi benci banget sama seseorang, tapi kita benci, ingat, kok saya benci? Berarti saya geser Tuhan. Nah, ketika lagi di toko, kita sibuk cari keuntungan, sampai kita halalkan segala cara, kita menggunakan cara-cara yang mungkin di luar biasanya, bahkan merugikan kita. Harus ingat, kok saya hanya fokus lihat berkatnya, nggak fokus pada pemberi berkatnya Tuhan. Nah, jadi kita kembalikan lagi. Kalau kita sakit juga kita, aduh Tuhan sakit banget nih. Ingat loh, kok saya fokus ke sakitnya, fokus ke Tuhannya. Nah, semoga hari ini Bapak Ibu Saudara kita bisa fokus dan taruh Tuhan di tengah-tengah. Kalau kita ingin Tuhan berkarya lebih besar lagi dalam hidup kita, tempatkan Tuhan di tahtanya. Jangan ditaruh benda, jangan ditaruh orang, jangan ditaruh hal-hal lain sifat kita. Jangan, Tuhan aja. Semoga Tuhan memelihara kita dan hari ini biarlah Tuhan yang bertahta. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari umat Israel tentang pembuatan tabut perjanjian, bagaimana Tuhan bertahta, menjadi center, menjadi pusat, menjadi yang paling penting karakter utama di hidup kami. Sehingga biarlah Tuhan lewat sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah relasi, masalah pelayanan, karakter kami, Tuhan kami mau ganti itu semua dengan Tuhan di tengah-tengah kami. Mampukan kami tetap tempatkan Tuhan, dan selalu kami ingat kalau kami udah mulai geser-geser, ingatkan kami untuk bawa pulang lagi. Ingat lagi bahwa Tuhan yang harus nomor 1. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.